Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, pernahkah kita berpikir mengapa di dunia ini ada orang yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik, tetapi ada juga orang yang mudah marah dan juga mudah untuk stres? Atau apakah pernah kita berpikir mengapa cara berpikir dan cara belajar seseorang pada setiap tahapan usia dapat berbeda-beda? Nah, dua hal penting yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah kecerdasan emosi dan perkembangan kognitif, yang dimana keduanya sangat mempengaruhi terhadap bagaimana cara seseorang belajar, berinteraksi, dan berkembang sebagai manusia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dua hal utama yang akan terbagi menjadi dua sesi, yang dimana pada sesi pertama saya akan menjelaskan terkait kecerdasan emosi, dan pada sesi kedua saya akan menjelaskan terkait perkembangan kognitif. Baiklah, marilah kita memulai sesi pertama, yaitu kecerdasan emosi. Yang perlu kita ketahui bahwasanya setiap manusia akan mengalami yang namanya proses perkembangan, baik itu dari segi aspek fisik, sosial, maupun emosional. Namun, aspek emosional seringkali kurang diperhatikan, padahal aspek emosional merupakan hal yang sangat mendasar bagi kesejahteraan psikologis manusia. Kemampuan dalam memahami dan mengelola emosi dari diri sendiri maupun orang lain disebut sebagai kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Kecerdasan ini berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik akan lebih mudah dalam menghadapi tantangan hidup, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan dapat membuat sebuah keputusan dengan tepat tanpa terburu-buru. Menurut Meyer, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan memanfaatkan emosi untuk mendukung cara berpikir dan tindakan seseorang. Sedangkan Daniel Goleman menjelaskan bahwasanya kecerdasan emosi terbagi menjadi 5 aspek utama. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi agar tidak meledak-ledak. Yang ketiga, yaitu adalah motivasi, yang merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk terus berkembang. Yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah keterampilan sosial, yang merupakan kemampuan seseorang untuk mendukung ataupun membangun dan juga menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kecerdasan emosi bukanlah bawaan dari lahir, tetapi kecerdasan emosi adalah sesuatu yang dapat dilatih dan juga dikembangkan melalui pengalaman, interaksi sosial, dan juga dengan melakukan refleksi diri. Adapun dampak dari kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosi berdampak pada 3 aspek utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam interaksi sosial. Seseorang dengan kemampuan emosi
kecerdasan emosi atau emotional intelligence yang tinggi, mampu memahami pandangan orang lain, mampu menjalin hubungan yang baik ataupun membangun interaksi yang harmonis dengan orang lain, dan juga memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, pengambilan keputusan. Seseorang yang dapat mengendalikan emosi akan berpikir secara rasional dan juga objektif sebelum bertindak. Dan yang ketiga, yaitu adalah manajemen stres. Dengan emotional intelligence yang baik, seseorang dapat mengidentifikasi ataupun mengetahui penyebab dari stres, mengatasinya dengan cara yang baik, dan juga dapat menjaga keseimbangan hidup. Dalam konteks pendidikan, kesehatan ataupun kecerdasan emosi membantu peserta didik agar seseorang ataupun peserta didik tidak mudah menyerah, lebih fokus dalam belajar, dan juga meningkatkan semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Pada pembahasan ini kita belajar bahwasanya kecerdasan emosi tidak hanya semata-mata membahas tentang pengontrolan perasaan, tetapi kita juga mempelajari bahwasanya bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk menjadi pribadi yang matang dan juga adaptif. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi bukan berarti tidak pernah marah ataupun sedih, tetapi mereka tahu kapan dan bagaimana cara menyalurkan perasaan mereka dengan tepat. Baiklah, kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, yang dimana pada sesi selanjutnya saya akan membawakan ataupun akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu terkait perkembangan kognitif. Baiklah teman-teman, jika tadi kita membahas terkait kecerdasan emosi atau emotional intelligence, sekarang kita akan beralih membahas terkait bagaimana individu belajar dan juga berpikir. Yaitu pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait perkembangan kognitif. Sebelumnya, apakah itu perkembangan kognitif? Jadi teman-teman, perkembangan kognitif adalah suatu proses yang dimana kemampuan ataupun peningkatan kemampuan yang dialami oleh seseorang, yaitu peningkatan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah seiring bertambahnya usia, yang dimana proses ataupun konsep ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena sangat menentukan terkait bagaimana seseorang dapat memproses suatu informasi dan belajar dari pengalaman yang mereka rasakan. Selanjutnya adalah teori perkembangan, yang dimana menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai dengan 2 tahun, di mana pada usia ini anak belajar melalui panca indera dan juga gerakan. Tahapan kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2 sampai dengan 7 tahun, di mana pada usia ini anak berpikir secara simbolik dan masih bersifat egosentris, yang dimana oleh karenanya anak pada usia ini belum mampu untuk memahami dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu adalah tahap operasional konkret, yang dimana usia 7 sampai dengan 11 tahun, di mana pada usia ini anak sudah dapat berpikir secara kompleks, sudah dapat memahami hubungan sebab dan akibat, dan juga sudah dapat mengklasifikasikan suatu benda. Dan selanjutnya yaitu adalah tahapan operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, yang dimana pada usia 11 tahun ke atas remaja sudah dapat berpikir secara abstrak, sudah dapat menalar secara ilmiah, dan sudah mampu untuk membuat sebuah hipotesis. Oleh karenanya, berdasarkan dari tahapan-tahapan perkembangan ini menunjukkan bahwasanya cara berpikir ataupun pola pikir seseorang akan terus berkembang dari setiap usianya. Setiap usia akan menunjukkan perkembangan cara berpikir yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik perkembangan kognitif, yang dimana salah satu ciri utama perkembangan kognitif yaitu adalah kemampuan bahasa, di mana pada fase awal ini anak mengembangkan ataupun berkembang dari 3 fase awal. Yang pertama adalah fase satu kata, di mana ketika anak sudah mulai mengucapkan satu kosakata yang sangat bermakna. Yang kedua yaitu adalah fase 2 kata, di mana anak sudah mampu menggabungkan sebuah kata menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga adalah fase diferensiasi,
di mana anak sudah mulai berbicara dengan sedikit lancar dan juga sudah dapat menambah sebuah kosakata dan sudah dapat sedikit memahami struktur penggunaan kalimat yang benar. Di mana pada fase ini, anak juga tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa, tetapi juga anak mulai mengembangkan kemampuan memori, yaitu kemampuan ataupun proses menyimpan dan mengingat kembali informasi, di mana pada proses ini melibatkan proses penyimpanan informasi, penyimpanan jangka panjang, dan mengingat kembali informasi. Namun, yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua anak dapat berkembang secara optimal. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang sering kali ditemui. Seperti yang pertama, pada masa anak-anak awal, yang dimana pada masa ini anak-anak masih sering kali kesulitan dalam membaca dan berfokus dalam belajar, yang dimana solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan sebuah pendekatan belajar yang menyenangkan, seperti dengan melakukan sebuah kegiatan atau program belajar sambil bermain. Yang kedua, pada masa anak-anak akhir, di mana pada masa anak-anak akhir, anak-anak masih sering kali kurang paham dengan isi sebuah bacaan, yang dimana solusi yang dapat diberikan yaitu guru dapat menggunakan sebuah strategi seperti membaca berkelompok dan juga teks membaca ataupun teks diskusi. Selanjutnya yaitu pada masa usia remaja, yang dimana pada usia ini permasalahannya seringkali terletak pada kurangnya pemahaman dan kebiasaan untuk berpikir kritis. Sehingga seharusnya remaja dilatih untuk seringkali berdiskusi, menganalisis, dan memecahkan masalah nyata agar daya pikirannya dapat berkembang secara optimal. Oleh karenanya, baik itu kecerdasan emosi maupun perkembangan kognitif, keduanya merupakan hal yang sama pentingnya dan saling melengkapi. Kecerdasan emosi membantu kita untuk mengelola emosi dan perasaan dan membantu kita untuk berhubungan dengan harmonis dengan orang lain. Sedangkan kemampuan ataupun perkembangan kognitif adalah sebuah hal yang membantu kita untuk mengasah kemampuan berpikir, memahami, dan juga membantu kita dalam pemecahan masalah. Yang dimana dalam konteks pendidikan, keduanya tentu saja merupakan hal yang sangatlah penting. Peserta didik yang dapat berpikir secara logis dan dapat mengelola emosi akan menjadi seorang pribadi yang seimbang, cerdas secara intelektual, dan matang secara emosional. Oleh karenanya, mari kita menumbuhkan kedua hal tersebut di dalam diri kita, yaitu berpikir secara cerdas dan juga perasaan yang bijak. Karena sesungguhnya pendidikan terbaik adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan akal dan juga perasaan ataupun hati secara bersamaan. Baiklah teman-teman, mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menonton. Marilah kita untuk terus belajar, untuk terus berpikir positif dan menjaga keseimbangan antara perasaan dan juga pikiran. Saya Afifatul Mut'aliyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.